got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi pengantar ekonomi Islam yang berjudul Islam dalam Kajian Akademik Kesarjanaan. Dan perkenalkan, nama saya Dwi Agustin sebagai moderator dan presentator 1, dan teman-teman saya Dwiki Satriohadi sebagai presentator 2, Intan Nurjana sebagai presentator 3, dan Rudi Dermawan P sebagai moderator 4. Di sini saya bagian menjelaskan Islam dalam pemaknaan. Islam dapat bermakna beberapa hal. 1. Berasal dari salim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 8, yang artinya, dan jika mereka condong ke arah perdamaian, ikutilah petunjuk mereka dan berimanlah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar. Pada ayat di atas, istilah salim menunjukkan ketenangan atau ketentraman. Dan inilah salah satu makna dan sifat Islam, yaitu agama yang secara konsisten mengedepankan perdamaian dunia bagi umat manusia. 2. Berasal dari kata aslama. Hal ini menunjukkan bahwa seorang Islamis adalah orang yang ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepasrahan ini diartikan dengan menaati petunjuk Allah dan menjauhi segala larangannya. 3. Berasal dari istilah taslama mutasallimun, artinya penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 37 yang artinya bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. 4. Berasal dari kata salim yang berarti bersih dan suci. Mengacu pada penafsiran ini, Allah menyatakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 26 yang artinya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dalam ayat ini, Allah mengatakan Quran surat Asy-Syaffat ayat 37 yang artinya, ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. 5. Disebut salam, diterjemahkan menjadi aman dan sejahtera. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan Quran surat Maryam ayat 19 yang artinya, berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Implikasinya, Islam merupakan agama yang secara konsisten mengantarkan umatnya menuju kesejahteraan dan keselamatan, karena Islam menawarkan keamanan dan kekayaan kepada semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang Islam antara normativitas dan historisitas. Islam normatif diartikan Islam yang berada pada dimensi sakral, yang diakui adanya realitas transendental, yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu, atau sering disebut sebagai realita ketuhanan. Dengan kata lain, Islam normatif merupakan Islam ideal yang Islam yang seharusnya. Bentuknya berupa aspek tekstual Islam, yaitu aturan-aturan Islam secara normatif termuat dalam Al-Quran dan hadis yang kebenarannya absolut dan tidak dapat dipersoalkan. Yang kedua, Islam historis. Islam historis berarti Islam yang tidak terlepas dari sejarah kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Maksudnya, Islam semacam ini terangkai oleh konteks kehidupan pemeluknya, karena memang berada di bawah realitas ketuhanan. Dengan kata lain, Islam historis merupakan Islam real atau Islam yang senyatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai ruang lingkup Islam normatif dan historis. Ruang lingkup pemahaman Islam dapat dirinci menjadi seperti berikut ini. Yang pertama, tafsir. Sumber keimanan Islam dan bahan perdebatan penafsiran adalah Al-Quran. Kitab suci ini telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan kemajuan ilmu-ilmu Islam, serta menjadi sumber inspirasi dan arahan bagi aktivitas umat Islam sepanjang sejarah selama 15 abad terakhir ini. Kedua, hadis. Kajian hadis berkembang menjadi bidang kajian Islam seiring berjalannya waktu.
Penelitian mengenai hadis masih banyak yang belum dieksplorasi, terutama jika menyangkut isu-isu. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat umum terhadap hadis masih belum sempurna. Yang ketiga, teologi. Kata teologi mengacu pada cabang penelitian keagamaan yang mempelajari prinsip-prinsip dasar agama atau keyakinan yang mendarah daging. Teologi yang terdapat dalam agama masing-masing merupakan kajian yang perlu dilakukan setiap orang yang ingin memahami nuansa keimanannya. Keterkaitan normativitas dan historisitas dalam studi Islam. Normativitas dalam studi Islam berhubungan dengan aspek hukum dan ketuhanan, sementara bahwa historisitas dalam studi keislaman berhubung dengan aspek sejarah dan perkembangan agama. Jadi, keterkaitan normativitas dan historisitas dalam studi keislaman adalah penting karena membantu menemukan keterkaitan dan ketercampuran agama dengan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya adalah sebuah agama, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Kesimpulan, kajian akademik terhadap Islam memainkan peran penting dalam memperluas wawasan dan pemahaman terhadap agama ini, serta memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh umat muslim dan masyarakat umum. Nigga, are you down?